Bab 151, menyebar ke seluruh dunia. Beberapa hari kemudian, para bajak laut binatang mengumpulkan pasukan mereka dan meninggalkan wilayah mereka. Mereka menghancurkan setiap markas yang mereka lewati. Kaido berkata bahwa dia membenci marinir, dan tak satu pun dari mereka akan tinggal di dunia baru. 3 bencana memberi instruksi kepada para bajak laut binatang buas tanpa ragu-ragu. Jack sangat marah, meskipun dia tidak mati, dia kehilangan muka. Mereka bertiga akhirnya menunjukkan kepada dunia mengapa mereka disebut bencana. Kemanapun mereka lewat, mereka akan menghancurkan markas, mereka hanya akan meninggalkan reruntuhan seperti bencana alam. Untungnya, marinir sudah siap menghadapi ini karena mereka memerintahkan semua pangkalan di samping wilayah Kaido untuk dievakuasi. Sebagian besar pangkalan yang hancur kosong. Meski begitu, ketika berita ini menyebar, hal itu menyebabkan kerusakan besar pada reputasi marinir. Hal tersebut membuat sebagian orang berpikir bahwa seluruh marinir akan dibasmi oleh bajak laut Kaido. Para bajak laut binatang tidak berhenti dan terus menyerang pangkalan marinir. Badai sudah semakin hebat sekarang. Di sebuah pulau tak dikenal, sekelompok pekerja tengah tertawa, tiba-tiba sebuah koran jatuh dari langit oleh seekor burung. Salah satu dari mereka mengambilnya. Namun saat dia melirik, dahinya dipenuhi keringat karena dia ketakutan. Dia tidak dapat memegang koran itu lagi, koran itu jatuh ke tanah. Melihat hal itu para pekerja lainnya memandangnya dengan aneh. Hei, apa yang terjadi padamu? Mata orang itu tidak fokus ketika dia bergumam. Sebuah peristiwa besar, pemandangan yang sama terulang di seluruh dunia. Saat ini, sebagian besar pasukan tidak lagi memperhatikan perang ini, tetapi orang-orang biasa sekarang takut akan hasil perang ini. Biru Timur, kakek, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Luffy menyeringai pada Garp dan berkata, aku tidak akan menjadi bajak laut. Bagus sekali, akhirnya kau sadar. Mendengar cucunya mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi bajak laut membuat Garp sangat senang. Namun pada saat berikutnya, dia mendengar Luffy berkata, aku akan menjadi raja bajak laut. Luffy, wajah Garp menegang, dia menggertakkan giginya dan menatap Luffy, ini semua karena si brengsek Akagami, aku harus menyadarkanmu hari ini. Garp mengangkat tinjunya siap untuk memberikan tinju cintanya sementara Luffy berteriak. Namun sebelum itu terjadi, seorang lelaki datang berlari dan terengah-engah, ia tampak gugup sambil memegang koran. Tuan Garp, Anda harus melihat ini. Garp menarik kembali tangannya yang hendak mendarat di kepala Luffy lalu mengambil koran tersebut, sekilas matanya terbelalak. Roja anak itu, dia melakukan sesuatu yang sangat hebat. Ketika Garp tiba di East Blue dia tidak lagi mengangkat panggilan. Jadi baru sekarang dia tahu sesuatu yang sebesar ini telah terjadi. Bajak laut binatang dan marinir akan bertarung. Rinciannya juga disebutkan di surat kabar, perang ini sepenuhnya disebabkan oleh tindakan Roja. Siapa Roja? Melihat Garp yang terkejut, Luffy mencengkeram jenggot Garp dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Garp menatap Luffy dan berkata, ini pamanmu, seorang marinir yang baik. Luffy kemudian berkata, seorang marinir aku ingin menjadi raja bajak laut. Luffy, Garp kembali murka, ia melempar koran dan mengayunkan tinjunya serta memukul kepala Luffy. Setelah itu, sosok Roja muncul di benak Garp. Dia sekarang berada di East Blue, dan sekarang setelah koran itu sampai di sini, sudah terlambat baginya untuk pergi ke sana lagi. Jangan sampai kau dipukuli habis-habisan, bocah nakal. Berpikir sampai di sini, Garp menyeringai, Roja tidak lagi membutuhkan bantuannya, ia mempercayainya sepenuhnya, seperti terakhir kali ia menghadapi Doflamingo. Tindakan Kaido membuat banyak orang biasa ngeri, banyak yang tidak tahu apa hasilnya. Marinir mungkin akan menderita kerugian kali ini setelah semua bajak laut binatang benar-benar bertekad untuk berperang habis-habisan. Di dunia baru, kapal bajak laut Don Quixote berlayar tanpa takut pada marinir, bagaimanapun, Doflamingo sekarang adalah salah satu si Cibukai. Mengetahui markas lainnya telah hancur, Doflamingo tertawa jahat. Ini akan menjadi tontonan yang bagus, Monkey D. Roja. Anak itu bahkan memprovokasi Kaido. Dia mungkin akan terbunuh kali ini. Dan kali ini, marinir tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bab 152, persiapan untuk pertempuran. Wilayah Akagami, setelah pertarungan Shanks dan bajak lautnya beristirahat. Mereka membuat Kaido marah. Aku khawatir marinir tidak akan bisa menghadapinya dengan mudah mulai sekarang. Kita lihat saja, Ben Beckman duduk di samping Akagami sambil merokok. Di daerah lain di dunia baru, wilayah Shirohige. Dia mendapat berita tentang Kaido yang akan berperang. Apakah kau ingin berperang dengan marinir? Gurararara, laut akan menjadi hidup setelah bertahun-tahun. Shirohige menyeringai, dia sungguh bahagia. Akhirnya, setelah pangkalan marinir lainnya hancur di dunia baru, Sengoku dipenuhi amarah. Hal-hal tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Bajak laut binatang, bajingan. Wajahnya penuh amarah, Sengoku tidak menyangka Kaido akan bertindak sejauh ini, ia berencana untuk melenyapkan marinir itu dari dunia baru. Jika dia berhasil, bukankah ini sama saja dengan ketidakberdayaan marinir di hadapan para bajak laut? Setelah kejadian ini, apa gengsi marinir di laut? Dapat dikatakan jika Kaido benar-benar maju hingga mencapai markas, maka bahkan jika mereka mengalahkannya, itu akan dianggap kekalahan. Mereka harus menghentikan Kaido di dunia baru. Ayo, panggil Kusan, Borsalino, dan Sakazuki ke ruang konferensi. Sengoku meninggalkan kantornya dan langsung menuju ruang konferensi. Ini adalah rapat darurat. Setelah pertemuan, Sengoku harus mengeluarkan beberapa perintah. Semua marinir akan berpartisipasi dalam perang yang akan datang. Ketika marinir mengambil tindakan, perang akan dimulai.
Ruang pelatihan markas marinir, Roja berada di dalam salah satu ruangan sambil memegang pedang kayu biasa, tatapan matanya tajam, tiba-tiba dia menggoyangkan pedangnya dan udara bergerak dengan kencang. Aduh. Serangkaian kilatan muncul, lebih dari 10 bayangan tampaknya terintegrasi menjadi satu serangan, yang pertama lambat lalu yang kedua menyusul diikuti oleh yang ketiga dan seterusnya. Totalnya ada 13 energi pedang yang berpadu sempurna. Ledakan, serangan itu mengenai sasaran dan menimbulkan suara keras, lalu sasaran terbelah dua. Akhirnya selesai. Roja menarik napas lalu memperlihatkan senyum. Kompresi ke-13 akhirnya selesai. Sekarang kekuatan Roja meningkat sekali lagi, dan sudah waktunya sebelum perang melawan Kaido. Dan saat Roja hendak meletakkan pedang latihannya dan meninggalkan ruangan, sekretaris Roja bergegas masuk ke ruangan dengan dahi penuh keringat, dan ekspresi mendesak di wajahnya saat dia berkata kepada Roja, "Wakil Laksamana Roja, Laksamana Armada mengeluarkan perintah, Anda harus pergi sekarang." "Aku tahu." Roja mengangguk lalu meninggalkan ruang latihan. Sudah lebih dari seminggu sejak Roja kembali ke markas. Selama waktu ini, ia hanya fokus menguasai kompresi ke-13 sementara dunia sedang kacau balau. Di bawah komando Kaido, banyak pangkalan dunia baru dihancurkan dalam upayanya untuk membuat marinir menghilang dari dunia baru. Belum lama ini, Sengoku telah mengeluarkan perintah, semua pasukan harus berpartisipasi dalam perang ini. Mereka akan bergerak ke pangkalan G6 untuk persiapan. Di dunia lain, Sengoku pergi ke pangkalan G6 untuk menghentikan Kaido menghancurkan pangkalan lainnya. Saat itu Roja hendak menguasai kompresi ke-13, jadi dia mengesampingkan perintah Sengoku untuk sementara, dia terus berlatih hingga dia menguasainya. Kantor pusatnya hampir kosong. Seluruh marinir dibawa ke pangkalan G6 untuk melawan Kaido. Meski sebagian besar merupakan pertarungan defensif, melawan Kaido mereka tidak bisa berbuat banyak. Roja dianggap memiliki efektivitas tempur yang sangat tinggi karena ia telah mengalahkan Jack, salah satu dari 3 bencana. Tentu saja, mustahil baginya untuk tidak pergi ke G6. Satu-satunya orang yang masih berada di markas adalah Dekren dan Z, sementara 2 wakil laksamana lainnya akan tetap tinggal di sini. Memiliki 2 wakil laksamana akan cukup untuk menghadapi serangan apapun dari keluarga Don Quixote. Orang-orang di dunia ini tidak secerdas orang-orang di dunia Naruto, di sini mungkin tidak ada seorang pun yang akan pergi dan meminta bantuan dari ketiga kaisar lainnya. Itulah sebabnya Sengoku memutuskan untuk mengirimkan sebagian besar pasukan ke G6 untuk melawan bajak laut monster. Roja tiba di pelabuhan. "Arara, kamu akhirnya datang, Roja." Aokiji ada di pelabuhan, katanya setelah melihat Roja. Kizaru dan Akainu sudah berangkat ke G6, Aokiji adalah orang terakhir yang pergi, dia menyelesaikan masalah pertahanan terakhir sebelum berangkat dan tampaknya mereka baru saja selesai. Bab 153, Tata Letak Perkemahan. "Saya khawatir, apakah saya tidak boleh pergi?" Roja tersenyum pada Aokiji dan menaiki kapal perang. Hubungan antara Roja dan Aokiji sangatlah baik, Aokiji dulunya merupakan anak buah Garp, ia sangat menghormati Garp dan laksamana pertama yang dilihat Roja saat datang ke dunia ini adalah Aokiji. Namun kedudukan Roja tidak cukup tinggi untuk berbicara dengan Aokiji, kecuali dia bersama Garp, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk berbicara dengannya. "Jika kamu takut, maka tidak ada seorang pun yang tidak takut." Aokiji tersenyum tak berdaya pada Roja, lalu melompat ke dalam kapal perang. Aokiji datang mendekati Roja dan mengingatkannya dengan serius, "Tapi kali ini kau harus berhati-hati. Meskipun Kaido menyerang seluruh marinir, para bajak lautnya seharusnya mengejarmu." Roja kuat, tapi dia masih belum mencapai kekuatan seorang laksamana, dia juga tidak memiliki kemampuan buah iblis. Roja mendengarkan Aokiji lalu tersenyum padanya dan berkata, "Aku juga bukan target yang mudah. Apakah kita akan berangkat sekarang?" "Baiklah, sudah waktunya." Aokiji mengangguk pada Roja lalu berkata, "Setelah pertarungan, kita harus pergi ke restoran terkenal dan makan enak. Mau ikut?" Mendengarkannya, Roja merasa seperti dia berkata bahwa mereka harus bertahan hidup. "Saya harus pergi." Roja tersenyum padanya lalu pergi ke kabin bersama. Dunia baru, basis G6. Bajak laut binatang buas di bawah komando Kaido menghancurkan banyak markas dan memberikan pukulan besar bagi marinir. Meskipun pangkalan-pangkalan telah dievakuasi, namun membangunnya kembali akan menghabiskan banyak energi. Baru saja ada berita bahwa pangkalan G10 hancur. Para bajak laut binatang buas dibagi menjadi 4 kelompok, Kaido tidak melakukannya sendiri tetapi menyerahkan pekerjaan itu kepada 3 bencana. Basis yang tersisa adalah G9, G8, dan G7 sebelum mereka sampai ke G6. Pangkalan-pangkalan itu dievakuasi terlebih dahulu sehingga tidak akan ada yang mati. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pasukan marinir berkumpul di pangkalan G6. Pangkalan G6 berada di pulau berukuran sedang, jauh lebih besar dibandingkan pangkalan lainnya. Ini adalah tempat terbaik untuk perang besar-besaran. Setelah perhitungan, sang marinir akan menyelesaikan tata letak perkemahan sebelum para bajak laut binatang buas tiba. Karena ini bukanlah perang asli dalam ceritanya, akan sulit meyakinkan si Chibukai untuk berpartisipasi, dan bahkan jika mereka setuju akan butuh waktu lama bagi mereka untuk datang ke sini. Jadi peperangan ini akan terjadi antara pasukan marinir murni melawan bajak laut binatang. Sengoku berdiri di alun-alun di markas G6 saat dia memberikan perintah. Melapor ke Laksamana Armada. Para bajak laut bis akan tiba di G6 dan mereka mulai mengumpulkan pasukan mereka. Oke, Sengoku menganggukkan kepalanya, para bajak laut binatang itu tidak bodoh. Mereka tahu bahwa marinir telah berkumpul di G6 jadi mereka mengumpulkan kekuatan mereka atau mereka akan kalah perang. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak sedang mempersiapkan diri untuk pertarungan ini. Pangkalan G6 adalah yang terbesar selain yang sudah hancur. Namun sayangnya, tidak sebanding dengan Marineford.
Semoku menatap ke arah pangkalan G6, di bawah susunan ini, sebuah bangunan yang kuat dibangun, matanya berkedip saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Markas besar adalah tempat terbaik untuk bertempur karena mereka mempunyai meriam yang tak terhitung jumlahnya dan tembok yang lebih kokoh, jauh lebih baik daripada G6. Jika mereka bertempur di Marineford maka peluang mereka akan meningkat sebesar 30%. Sayangnya, dalam perang ini, marinir tidak dapat menentukan masa jabatan mereka dipaksa pindah sebelum semua markas dihancurkan, mereka bahkan tidak dapat memanggil si Cibukai. Kalau merekalah yang mempersiapkan segala sesuatunya sebelum berperang, hampir semuanya ada di tangan mereka waktu itu sebabnya peluang mereka untuk menang jauh lebih besar dibanding sekarang. Laporan, Laksamana Aokiji dan Wakil Laksamana Roja telah tiba. Bagus, Semoku mendengar kalimat ini dan menghela nafas lega, Aokiji yakin akan datang tetapi Roja mengabaikan perintahnya, dia khawatir Roja tidak akan datang. Bahkan jika Roja tidak sekuat Laksamana, kekuatannya akan sangat membantu, karena dialah yang memulai perang, kehadirannya akan cukup untuk memengaruhi arah perang. Di samping Semoku, Kisaru dan Akainu juga turut membantu pengerahan pasukan. Ketika mereka mendengar bahwa Aokiji dan Roja telah tiba, ekspresi mereka berubah. Kisaru tidak mengeluh tentang Roja, dia adalah orang yang paling santai dalam perang ini. Adapun Akainu, dia tidak punya pendapat tentang ini, dia adalah penyembah keadilan, dan marinir harus selalu menegakkan keadilan dan apa yang dilakukan Roja tidak salah dan lagi pula sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Bermalas-malasan di saat seperti ini, wajahnya tidak tampak baik ketika dia mendengus lalu melanjutkan apa yang dia lakukan sejak awal. Sebagai kekuatan utama dalam pasukannya, dia tidak pernah fokus pada Roja, dia mengabaikannya dan mulai bersiap menghadapi perang yang akan datang. Bab 154, Masuknya Wakil Laksamana. Marie Joyce, Kaido, pria merepotkan itu. Apakah kesepakatan Semoku berjalan baik di sana? Bagaimana kemungkinannya? Perang ini harus dimenangkan dengan cara apapun. Kelima lelaki tua itu khawatir tentang hal-hal yang terjadi di dunia baru, Kaido selalu menjadi karakter yang merepotkan, dia lebih merepotkan daripada Shirohige atau Shanks. Jika kita bisa memanggil si Cibukai, peluangnya akan jauh lebih baik. Sistem si Cibukai baru saja didirikan. Bahkan jika kita memanggil mereka, sebagian besar dari mereka tidak akan datang dan sedikit yang datang akan memakan waktu lama untuk sampai di sana. Kelima lelaki tua itu terus berbicara tentang perang. Kali ini, meskipun mereka tidak mengirimkan CPS untuk mendukung marinir, mereka secara diam-diam melakukan banyak hal, seperti mengendalikan opini publik dan memberikan tekanan pada pasukan besar agar mereka tidak ikut campur dalam perang yang akan datang. Mereka bahkan mengirimkan sejumlah besar kapal untuk membantu marinir bergerak dan seterusnya. Setelah menghancurkan G9, G8, dan G7 mereka mulai memfokuskan kekuatan mereka ke G6. Pada saat ini, sebagian besar marinir memegang senjata api, bunker dan barang-barang lainnya. Mereka yang pangkatnya di bawah perwira berkumpul di pelabuhan. Adapun para perwira itu sedang makan dan beristirahat untuk bersiap jika sewaktu-waktu musuh datang. Bajak laut binatang menghancurkan G7 setelah itu mereka kehilangan semua berita tentang mereka. Kapal-kapal dikirim untuk memantau pergerakan para bajak laut payudara, namun mereka langsung ditemukan oleh para bajak laut dan dimusnahkan. Jika mereka tidak bisa memahami posisi spesifik mereka, maka tidak seorang pun yang bisa, jadi semua orang fokus pada G6. Bagaimanapun, ini jelas merupakan medan perang yang sesungguhnya. Mereka hanya perlu tinggal di sini dan menunggu. Karena hal ini tidak diharapkan, tidak ada siaran langsung yang disiapkan untuk perang ini. Namun meski begitu, banyak kekuatan yang menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk memata-matai G6. Jika Kaido langsung menyerang markas besar, maka peluangnya akan hampir nol. Namun, Kaido menghancurkan setiap pangkalan marinir di dunia baru yang mengakibatkan marinir pergi ke dunia baru sepenuhnya untuk berperang. Tidak seorang pun dapat menebak hasil perang ini. Orang-orang normal di dunia ini meskipun tidak begitu mampu, mereka berdoa agar keadilan ditegakkan. Jika marinir tidak dapat mengalahkan Kaido, maka dunia akan jatuh dalam kekacauan. Saat ini di pangkalan G6, lebih dari 40.000 elit marinir berkumpul dan menunggu. Tidak semua orang bisa tetap tenang, sebagian besar marinir merasa gugup, bagaimanapun, mereka menghadapi salah satu Yonko, si monster Kaido. Lihat, petugasnya sudah keluar. Dalam suasana tegang itu, terdengar seseorang berteriak, hal ini menyebabkan banyak orang menoleh ke arahnya. Apa yang mereka lihat adalah para perwira yang keluar dengan aura pembunuh di sekitar mereka adalah tulang punggung marinir. Penampilan mereka dan aura mereka yang mengesankan mengencerkan ketegangan di lapangan. Banyak marinir yang memandang bos mereka. Itu adalah Wakil Laksamana Momonga dan juga Wakil Laksamana Yamakaji. Setiap Wakil Laksamana hadir, mereka yang melihat pemimpin mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil dengan hormat. Di antara mereka, sosok Roja muncul, tetapi kali ini banyak mata tertuju pada tubuhnya. Itu Wakil Laksamana Roja, benar saja dia ada di sini juga. Ini benar-benar hebat. Ada beberapa marinir yang melihat Roja bertarung, mereka tidak dapat menahan rasa takjub dan mulut mereka ternganga lebar, terutama mereka yang keluar bersamanya terakhir kali. Sebagian besar marinir, meskipun mereka tidak melihat Roja, mereka pernah mendengar tentangnya, terutama setelah menjadi orang yang mengalahkan Jack dan memulai seluruh perang ini, namanya melambung tinggi. Apakah itu Roja, yang dikenal sebagai pedang hantu Roja? Penampilannya biasa saja, tapi dia pasti kuat. Karena belum pernah melihat kekuatan Roja sebelumnya, beberapa marinir memandang Roja dengan kagum, dan beberapa lainnya berkata dengan nada yang berbeda. Tentu saja, Wakil Laksamana Roja dikatakan sebagai yang terkuat di antara barisannya.
Kapten komandan sepertinya tidak ada di sini, tapi aku tidak akan berbohong tentang itu. Saat perdebatan makin keras, banyak marinir yang tidak membicarakan kekuatan Roja tetapi juga identitasnya, membicarakan Garp dan seterusnya. Sementara mereka berdebat, suasana tegang menghilang sepenuhnya. Semua wakil laksamana termasuk Roja bergerak sambil melihat ke arah marinir dan berhenti di depan mereka di alun-alun, tubuh mereka tegak dan jubah mereka berkibar tertiup angin. Meskipun Roja adalah wakil laksamana termuda, dialah yang memimpin yang lainnya. Kami mengikuti kamu tanpa sadar, Roja. Momonga dengan pedang di pinggangnya menatap Roja dan berkata, jika Roja baru saja mengalahkan Doflamingo, maka itu belum ada apa-apanya, namun ia juga mengalahkan Jack salah satu dari 3 bencana yang membuktikan kekuatannya yang berada di atas semua wakil laksamana lainnya. Roja hati-hati nanti dan jangan terlalu memaksakan. Roja berdiri di samping Yamakaji yang sedang menghisap cerutu, kata-katanya sama dengan kata-kata yang diucapkan Aokiji, karena Roja adalah orang yang memicu perang ini, kemungkinan besar para bajak laut bis akan mengincarnya. Roja berdiri di perkemahan, dia hanya bisa bertahan dan tidak menyerang, jika dia keluar terburu-buru, keselamatannya tidak akan terjamin, bahkan mungkin saja Kaido akan menyerangnya secara pribadi. Terima kasih atas pengingatmu. Roja tersenyum pada Yamakaji, terhadap teman-temannya, Roja selalu ramah. Yamakaji adalah murid Z, dia juga menerima banyak bantuan dari Garp, jadi dia akan selalu menjaga Roja, tetapi sekarang Roja lebih kuat darinya. Dia masih khawatir bajak laut binatang akan menargetkan Roja. Jika Roja menghadapi bahaya apapun dalam perang, dia akan berusaha sekuat tenaga mendukungnya. Yamakaji berpikir dalam hatinya. Bab 155, Perang Pecah. Setelah wakil laksamana masuk, Aokiji, Kizaru, dan Akainu keluar, marinir yang tak terhitung jumlahnya memandang mereka dengan kagum. Karena perang ini tidak terjadi di markas mereka, maka pasukan yang paling kuat tidak berada di belakang, melainkan 3 laksamana yang berada di depan, kemudian diikuti oleh wakil laksamana, lalu ada perwira dan prajurit lainnya. Setelah ketiganya masuk, formasi pun lengkap. Akhirnya Semoku keluar, dia tidak pergi ke garis depan tetapi berdiri di tempat tertinggi sambil melihat ke laut. Dengan kehadiran 3 laksamana, kekacauan dan pertengkaran di antara para marinir berangsur-angsur berhenti. Suasana tampak membeku dan sekali lagi kegugupan melanda medan perang. Jauh di sana, di lautan tak berbatas, tak ada jejak bajak laut buas. Waktu berlalu secara bertahap. 10 menit, 20. Setengah jam, suasana makin mencekam dan tegang, keringat para prajurit mulai membasahi sekujur tubuh. Banyak di antara mereka yang bertanya-tanya dalam hati apakah mereka akan ikut atau tidak, hingga akhirnya bayangan kapal bajak laut binatang itu tak kunjung muncul. Akankah Kaido benar-benar datang? Mereka tidak tahu lokasi bajak laut binatang buas. Di sisi lain, Kaido seharusnya tahu bahwa mereka sedang mempersiapkan diri di G6 untuk perang. Jika dia melewati G6 dan langsung menuju G5 lalu melanjutkan perjalanan, bukankah mereka akan tergantung di sini? Pikiran semacam itu perlahan-lahan terlintas di benak banyak marinir. Namun, para laksamana dan bahkan wakil laksamana memiliki ekspresi tenang di wajah mereka, ekspresi mereka tampaknya tidak berubah. Jangan santai. Melihat banyak marinir yang mulai bersantai, Semoku yang berdiri di tempat tertinggi berteriak kepada mereka dan membangunkan mereka. Sekali lagi para marinir mencengkeram senjata mereka di lengan mereka. Dan hampir saat suara Semoku menghilang, sekumpulan bayangan gelap muncul di laut yang menghubungkan laut dengan langit. Jumlah kapal yang sangat banyak. Bajak laut bis telah tiba. Meski menghindari markas G6 akan menyebabkan kerusakan lebih besar pada marinir, tetapi bisakah Kaido menghindarinya? Tanpa diragukan lagi, jawabannya adalah tidak. Bahkan ketika dia tahu bahwa marinir menyiapkan pasukan besar di pangkalan G6, Kaido akan tetap datang ke sini, karena dia adalah salah satu Yonko. Sekalipun itu markas besar, Kaido tidak akan pernah punya ide untuk mundur, dan dia bahkan menyerang markas besar itu sendirian lebih dari sekali. Apakah pangkalan G6 bisa disebutkan? Mereka datang. Pada saat kapal Kaido muncul, mata Aokiji, Kizaru tiba-tiba berbinar saat mereka berdiri di depan perkemahan. Benar saja, Kaido tidak akan takut bahkan jika seluruh marinir berkumpul, sesuai dengan gelar kaisarnya. Roja menatap armada di kejauhan dan menarik napas dalam-dalam. Kalau dia bertukar tempat dengan Kaido, dia juga tidak akan mundur. Ini bukan kegilaan atau keganjilan, ini yang bisa kau sebut tidak pernah mundur lol artinya sama hanya saja digunakan karena film, di depan bahaya atau musuh apapun. Bagaimanapun juga, dunia ini bukanlah dunia perencanaan strategis atau hal-hal semacam itu, melainkan dunia kekuasaan. Tidak ada gunanya strategi. Jika Anda ingin mencapai puncak dunia, Anda memerlukan kekuasaan absolut. Kaido tidak akan mundur dan marinir tidak akan menoleransi lagi. Walaupun di dalam marinir banyak sekali orang jahat, ia tetap melambangkan keadilan di dunia ini. Ada pilar orang-orang yang tak terhitung banyaknya yang mendambakan perdamaian. Jika marinir kalah, maka dunia akan kacau balau. Semuanya akan jatuh ke dalam kegelapan tanpa secercah cahaya pun. Tekanan yang datang dari bajak laut binatang mendekat secara bertahap, jika bukan karena laksamana di garis depan, dan juga para wakil laksamana, maka sebagian besar marinir biasa akan melarikan diri dari perang ini. Udara menjadi semakin berat. Semuanya, siapkan senjata kalian. Semoku menatap bajak laut binatang di laut, dia melihat ketakutan di wajah para marinir jadi dia berbicara. Jangan berpikir untuk mundur, jangan berpikir bahwa ada pangkalan marinir lain di belakang kita. Sekarang banyak sekali orang berdiri di belakang kita yang menginginkan perdamaian. Kita adalah orang-orang yang benar, kita mewakili keadilan, kita bisa mundur, tidak akan pernah membiarkan mereka melangkah lebih jauh. Mendengar ucapannya, banyak marinir menoleh kepadanya.
Melihat dia dan mendengar kata-katanya yang tegas, satu persatu mereka kembali percaya diri, darah mereka membara saat mereka menggenggam senjata mereka erat-erat. Jika mereka mundur, mereka hanya akan membuktikan bahwa kejahatan dapat mengalahkan keadilan dan akan menggantikan keadilan. Angkatan Laut mewakili keadilan, mereka adalah kekuatan keadilan, mereka tidak rela melihat masa depan seperti itu, jadi sekarang bahkan orang yang paling lemah pun berdiri tegak di hadapan para bajak laut binatang. Dan berdiri di depan semua wakil laksamana, punggung roja dan para laksamana bagaikan puncak yang menjulang tinggi. Momentum dari banyak orang bersama-sama bertabrakan dengan momentum yang berasal dari bajak laut binatang yang menghasilkan efek yang sama dari tabrakan Sangs dan Haoshoku si janggut putih. Saya katakan momentum karena saya tidak bisa menyebutnya Haoshoku karena itu akan kacau. Dunia menjadi sunyi, dan akhirnya armada bajak laut binatang itu semakin dekat dan memasuki jangkauan meriam marinir, sebuah pedang terangkat ke langit. Pedang itu seperti batu yang jatuh ke kolam yang tenang. Mulai tembak, hancurkan kapal mereka. Saat orang-orang itu berteriak, terdengar banyak sekali suara gemuruh dan asap mulai mengepul. Suara meriam akhirnya memicu perang. Marine vs Bajak Laut Beast. Perang akan dimulai. Bab 156, Kekuatan Laksamana. Jangkauan artileri berat lebih jauh daripada artileri ringan. Secara umum, akan sulit untuk memasang senjata semacam itu di kapal, pada dasarnya, tidak ada satupun di seluruh armada Bajak Laut Beast. Selain itu, kekuatan artileri berat jauh lebih besar daripada artileri ringan. Misalnya, jika seseorang ingin bertahan melawan artileri berat dengan menggunakan pedangnya, ia tidak akan bertahan jika ia tidak menggunakan haki untuk melakukannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah tembakan gencar, para bajak laut buas mulai mengayunkan senjata mereka untuk mempertahankan bola meriam yang berjatuhan sementara kapal terus melaju-maju. Dengan cepat, kapal-kapal bajak laut memasuki jangkauan artileri ringan. Tembak. Di sisi lain, marinir menggunakan artileri ringan kapal mereka, sementara moral mereka melambung tinggi ke angkasa. Pada saat ini, para bajak laut binatang mulai menembaki, mereka memasuki jarak yang cukup untuk menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak masih belum saling serang, namun korban mulai bermunculan dari kedua belah pihak. Sengoku berdiri di titik tertinggi sambil menatap lapangan dengan dingin. Perang pemusnahan akan dimulai. Perang ini bukan perang biasa, dalam perang ini tidak perlu ada penangkapan, semua bajak laut akan dieksekusi di tempat. Kaido mungkin sulit dibunuh, tetapi anak buahnya tidak. Jika seluruh bajak laut bis tumbang, maka meskipun Kaido sulit dihadapi, ia tidak akan dengan mudah memantapkan kekuasaannya sebagai salah satu Yonko. Ancamannya akan berkurang seperti itu. Jarak ini sudah cukup. Berdiri di depan perkemahan, salah satu dari tiga laksamana Kuzan atau Aokiji, melihat bahwa kapal bajak laut binatang itu sudah cukup dekat untuk bertarung, matanya berubah saat sosoknya berkelebat. Aduh, Aokiji langsung melompat dan jatuh ke laut dengan satu tangan mendorong ke bawah. Zaman es, kaca, hampir sesaat, dari telapak tangan Aokiji sebagai titik awal, laut tiba-tiba berubah menjadi es dalam sekejap. Tiba-tiba gelombang dingin menyebar ke segala arah, air di bawah kapal bajak laut binatang itu berubah menjadi es, kapal tidak dapat lagi bergerak maju. Para laksamana mulai bergerak. Tindakan Aokiji mengejutkan semua marinir, banyak yang bersemangat. Di depan Aokiji, Kaido yang berada di dek kapal bajak laut binatang itu, sosoknya sangat besar saat dia berdiri di sana dengan tenang memperhatikan laut yang membeku dan Aokiji. Aokiji, laksamana tidak ada di mata Kaido, dia melawan Aokiji lebih dari sekali, dan setiap kali dia menyerang marinir sendirian, hampir sepanjang waktu Aokiji akan menghalangi jalannya. Worororo, anak-anak kecil, bersamaku, hancurkan marinir. Melihat kapal itu benar-benar berhenti bergerak, mata Kaido dipenuhi dengan niat membunuh, dan sambil meraung, para bajak lautnya melompat ke dalam es. Kaca, kaca, saat Kaido melompat turun, es di bawah kakinya retak dan retakan itu menyebar ke segala arah. Kalau saja bukan laut yang membeku, es itu pasti sudah pecah sejak lama. Ketika Kaido keluar dari kapalnya, kawanan bajak laut itu pun ikut melompat turun, dengan niat membunuh memenuhi udara. Kalau momentum marinir tenang, maka momentum bajak laut binatang buas sangatlah gila. Ketika Jack terjatuh ke laut kemudian diselamatkan, sekarang matanya menjadi merah saat dia mengikuti di belakang Kaido dan dengan raungan tumpul, dia berteriak. Bunuh semua marinir, bunuh mereka semua, ledakan, ledakan, ledakan. Banyak bajak laut melangkah ke arah marinir seperti gempa bumi, sementara Kaido tampak seperti raksasa yang memimpin semua bajak laut itu menuju pangkalan G6. Tombak es. Aokiji dengan wajah dingin melambaikan tangannya, tiba-tiba sejumlah tombak muncul di udara lalu jatuh ke arah bajak laut binatang itu. Namun dengan Kaido yang memimpin ditambah 3 bencana, tombak-tombak es itu sebelum jatuh hancur. Sungguh hal yang mengerikan, bajak laut bis. Kizaru berdiri di depan perkemahan menyaksikan Aokiji berusaha menghalangi mereka, namun ia tidak berhasil, ia sedikit melebarkan matanya memperlihatkan ekspresi menyedihkan, dan kemudian sosoknya tiba-tiba berubah menjadi cahaya. Tujuan perang ini adalah untuk memusnahkan bajak laut binatang buas, meskipun mustahil untuk membunuh Kaido, tetapi bajak laut binatang buas harus menghilang, jadi Kizaru langsung bergerak. Aduh, sosok Kizaru melesat dan melesat ke angkasa, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan bagaikan matahari keemasan, tangannya berada di dada sambil menyilangkan lengan di depan dada, lalu perlahan-lahan ia menoleh ke arah para bajak laut buas yang ada di bawah. Yasakani di Magatama. Aduh, 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 partikel cahaya keemasan pekat seperti hujan jatuh dari langit. Partikel cahaya keemasan itu meledak setelah mendarat, dan kerusakannya lebih tinggi daripada artileri berat. Di depan serangan ini, Kaido menatap ke langit, dia menerima serangan itu dengan tubuhnya tanpa menderita apapun.
Tak lama kemudian, di bawah kakinya, es retak lagi saat dia melompat tinggi ke langit, dia menyerbu ke arah Kisaru dan meninju dengan ganas. Terlalu terang, keluar, oh, ya, Kisaru melipat tangannya di dada untuk menangkis serangan yang datang, namun itu adalah pukulan dari Kaido, kekuatan pukulan itu langsung meledak dari langit. Ledakan, tubuh Kisaru tertimpa es itu pun meledak namun Kisaru tidak terluka, dengan sekejap ia mendarat di samping Aokji. Bajak laut binatang, yang terakhir tidak melompat seperti yang lain, Akainu melihat dari kejauhan, akhirnya panas yang mengerikan dirasakan saat lengannya tiba-tiba berubah menjadi magma, setetes magma mendarat di tanah dan tanah meleleh. Bunuh semua bajak laut, sambil meraung, Akainu mengarahkan kedua tinjunya ke udara dan magma pun menyembur keluar. Ryusei Kazan, ledakan, tinju Akainu berubah menjadi tinju magma besar dan melesat ke langit, dengan suhu yang mengerikan tinju magma jatuh dari langit ke arah bajak laut binatang itu. Pada titik ini, ketiga laksamana bergerak, kekuatan mereka mengejutkan marinir. Ini adalah kekuatan para laksamana. Betapa kuatnya. Entah mereka bajak laut atau merin, pertunjukan kekuatan ini membuat pikiran mereka bergetar. Bab 157, Roja mulai bergerak. Magma itu jatuh bagaikan meteor, menghancurkan es di bawahnya, dan meski terhalang es, tetap saja mencairkannya sedikit. Dan saat es mencair, air mulai mengalir. Dan tentu saja ini bukan pertanda baik bagi pengguna buah iblis. Ayo, cepat sampai di pulau itu. Ikuti Kaido sama. Para bajak laut binatang itu meraung satu demi satu saat mereka dengan gila-gilaan menyerbu ke depan. Kekuatan Kaido hampir tak terkalahkan bahkan seorang laksamana akan kesulitan untuk melawan kekuatannya, belum lagi, ketiga bencana juga hadir, jadi akan sangat sulit untuk menghalangi jalan mereka. Ledakan, serangan Kisaru dan Akainu saling terkait dan meraung seperti guntur. Ketika para bajak laut binatang semakin dekat, para perwira di depan pangkalan memegang senjata mereka dengan erat. Orang yang di depan adalah Roja. Skenario ini sudah lama disimulasikan dalam pikiran Roja berkali-kali, tetapi melihat kejadian aslinya sungguh mengejutkan, kemampuan ketiga laksamana sungguh hebat, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan pulau itu. Mungkin mereka tidak dapat menghentikan Kaido, tetapi potensi mereka sungguh luar biasa. Jack masih di sini, dia benar-benar tidak mati. Pandangan Roja beralih dari ketiga laksamana dan jatuh pada bajak laut binatang yang datang, tepatnya pada Jack si kekeringan. Jack tidak meninggal tidak membuat Roja terlalu terkejut, dia sudah menduganya. Jarak ini seharusnya cukup. Melihat kedatangan bajak laut binatang itu, sedikit kegembiraan muncul di wajah Roja saat dia menarik hirunya. Pedang Saiju Owazamono ini sungguh menarik perhatian. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Roja menurunkan pedangnya dan melepaskannya, dan di bawahnya, riak seperti air terbentuk ketika pedang itu jatuh dan ditelannya. Setelah itu, di mata para marinir yang terkejut, riak-riak perlahan muncul di belakangnya, bilah-bilah besar muncul dari tanah lalu tiba-tiba pecah menjadi kelopak bunga sakura. Ini dia, ini adalah salah satu kemampuan pedang hantu. Beberapa marinir yang pernah melihat ini sebelumnya matanya berkedip saat melihat ke arah Roja. Dan mereka yang belum pernah melihat adegan ini sebelumnya tidak dapat menahan diri untuk berseru keras. Kemampuan apa ini? Wah, indah sekali, Cherry. Beberapa marinir menatap kelopak bunga sakura di langit dengan takjub dan yang lainnya curiga karena mereka tidak tahu kelopak apa itu. Di medan perang para bajak laut menatap langsung ke langit yang dipenuhi kelopak bunga sakura. Apa-apaan ini? Hati-hati, itu pasti punya kemampuan aneh. Di kalangan bajak laut binatang, tidak banyak yang mengetahui kemampuan Roja, dan saat mereka melihat kelopaknya, mereka tidak yakin apa itu tetapi tetap waspada. Namun kewaspadaan mereka sia-sia. Aduh. Ketika kelopak bunga berjatuhan ke tengah kerumunan, sedetik kemudian terdengar teriakan dan darah bercucuran. Aduh. Jeritan itu terdengar satu demi satu. Darah menetes di medan perang, kelopak bunganya indah tetapi juga menakutkan dan sangat kuat, yang membuat sebagian besar bajak laut menampakkan ekspresi ngeri. Ini, kekuatan mengerikan apa ini, kemampuan mengerikan apa ini. Pedang hantu, Roja, para bajak laut bis berjatuhan satu demi satu akibat serangan kelopak bunga, dan orang yang bisa bertahan hanya sedikit sekali. Baik mereka yang diserang maupun mereka yang melihat, yang bisa terlihat di wajah mereka hanyalah kengerian karena langit dipenuhi kelopak bunga sakura. Betapa mengejutkannya pemandangan itu, bukan hanya bajak laut yang terkejut. Para perwira marinir itu semua menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Kisaru sedang melawan Kaido sambil melirik apa yang terjadi di sisi lain lalu berkata, kemampuan yang aneh, dia benar-benar monster, keponakan Tuan Garp. Apakah ini kemampuan yang dia gunakan untuk mengalahkan Doflamingo? Setelah melirik, Akainu tidak punya waktu untuk melihat lagi saat dia meninju Kaido dengan keras, di saat yang sama Kaido meninju. Ledakan, kedua tinju itu beradu, dan Akainu berada di pihak yang kalah, jelas saja, satu lawan satu dia bukan lawan Kaido, paling-paling dia yang bisa menahannya. Roja mengabaikan pertarungan Kaido dan Akainu saat dia berdiri di depan alun-alun sambil memanipulasi kelopaknya untuk terus menyerang para bajak laut. Roja pasti akan menjadi laksamana di masa depan, dia adalah bintang yang sedang naik daun di markas besar, dan tindakannya membawa kejutan yang sebanding dengan ketiga laksamana lainnya. Darah Roja mendidih saat tangannya terangkat ke atas. Setelah tindakannya, kelopak bunga di langit menyebar menjadi dua bagian, dan masing-masing membentuk tangan yang terangkat ke langit. Tidak bagus. Melarikan diri. Beberapa bajak laut melihat kejadian ini dan dalam ketakutan mereka mulai melarikan diri ke kedua sisi, sayangnya kecepatan mereka tidak sebanding dengan kecepatan kelopak bunga. Menjatuhkan. Dengan pukulan backhand Roja, dua tangan raksasa di langit seperti naga turun dari langit.
Dengan kelopaknya yang turun, selama para bajak laut itu tidak menggunakan Busosoku maka mereka hanya bisa mati dengan darah berceceran di mana-mana, dan bahkan jika mereka menggunakan Busosoku, tidak banyak yang bisa bertahan melawan kelopaknya. Bab 158, Perang. Gerakan para laksamana cukup untuk memengaruhi seluruh medan perang sehingga mereka langsung diblokir oleh ketiga bencana. Dan mengikuti mereka, kekuatan Roja memiliki efek yang sama di medan perang. Jika mereka tidak menghentikannya, maka sebagian besar bajak laut akan mati. Biarkan aku menghentikannya. Jack berada dalam wujud setengah manusia, matanya merah, dan menatap Roja dengan niat membunuh yang gila. Hei, Jack, apa yang sedang kamu lakukan? Di samping Jack, ada bencana lain yang sedang bertarung dengan Aokiji. Aku harus membunuh orang itu. Jack meraung dan menyerbu langsung ke arah Roja. Dia tidak mempertimbangkan apakah dia bisa membunuh Roja atau tidak. Sebelumnya, dikalahkan oleh Roja merupakan hal yang terlalu memalukan baginya, dan pertarungan itu sebagian besar terjadi di udara. Ia tidak sefleksibel Roja, tetapi sekarang pertarungan terjadi di atas es. Jika ia berada di darat, ia tidak akan takut pada siapapun. Bagaimana mungkin ada kekeringan di laut? Hanya di daratanlah kekeringan yang sesungguhnya bisa terjadi. Dia datang. Bajak laut bis 3 bencana, Jack kekeringan dengan hadiah 800 juta beri. Para marinir melihat Jack mendorong orang-orang agar menyingkir dan menjadi sedikit takut. Apakah dia pikir aku semudah itu dibunuh? Roja melihat Jack bergegas mendekat dan tanpa ragu tersenyum, dia terengah-engah dan tiba-tiba sebuah pedang terbentuk dari kelopak bunganya. Jack sudah berada di depan Roja. Dengan kecepatan Roja dia dapat dengan mudah menghindari Jack, tetapi jika dia melakukan itu, marinir di belakangnya akan dibantai oleh Jack. Yang lebih penting, akankah Roja mundur? Sama sekali tidak. Ayo, aku mengalahkanmu terakhir kali dan aku akan melakukan hal yang sama sekarang. Roja memegang pedang di tangannya dan menatap Jack, tiba-tiba pedang itu terjatuh. Getsuga Tenso. Astaga, energi pedang berbentuk bulan sabit terbang ke arah Jack, serangan ini jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Jack. Jack memandang serangan yang datang ke arahnya dan melambaikan senjatanya untuk menyambutnya. Ledakan, energi pedang besar yang seolah membawa puluhan ribu pound menghantam Jack. Es di bawah kakinya retak. Dia menggunakan Busosoku untuk mencoba menahan tekanan tetapi tetap tidak bisa. Percikan api terus berterbangan dari benturan itu hingga dia terbanting ke es. Setelah Getsuga Tenso menghilang, tidak ada jejak Jack lagi, yang ada hanya lubang berbentuk manusia di es. Meneguk, seseorang dari wakil laksamana menelan ludahnya. Adegan ini mungkin tidak tampak mengejutkan seperti melepaskan ribuan kelopak untuk membunuh para bajak laut, tetapi para wakil laksamana sangat memahami kengerian serangan semacam itu. Dengan satu serangan dari Roja, bahkan 1 dari 3 bencana bajak laut binatang hancur ke dalam es. Ilmu pedangnya sungguh luar biasa. Momonga yang sebelumnya bertarung dengan Roja, yakin dalam hatinya, kalau saja dia di posisi Jack, dia tidak akan terbanting ke es, dia pasti sudah mati. Itu benar, serangan Roja memang mengerikan, hebatnya serangan itu 3 kali lipat dari serangan biasa. Bahkan tanpa mencapai tingkat Grandmaster, hanya dengan mencapai kompresi ke-15 dia akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Kaca. Begitu para wakil laksamana terkejut dengan kekuatan Roja, suara kaca-kaca terdengar di bawah es, kemudian permukaan es meledak dan Jack keluar, dia melompat keluar dan jatuh di alun-alun. Orang itu lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba pikiran Jack tidak menentu, namun benaknya sedang bermasalah, ia tidak mau memikirkannya lagi. Ia melotot ke arah Roja lagi dan meraung. Roja melihat hal itu dan tidak takut padanya, dia mengayunkan pedangnya ke arahnya. Wakil laksamana tidak datang untuk membantu Roja, mereka tahu bahwa Roja bisa menang melawan Jack, lagi pula, dia pernah mengalahkannya sekali. Kaido memimpin, bahkan jika Aokiji, Akainu, dan Karu ingin menghentikannya, mereka hanya dapat menyeretnya untuk beberapa waktu. Kaido bagaikan binatang buas yang tak terkalahkan, ia bergerak maju dengan gila-gilaan. Di belakangnya, 2 bencana lainnya mengikuti di belakang serta sekelompok bajak laut. Perang saat ini sedang dalam momen paling intensnya. Dia akan segera tiba, kata Semoku yang sedang mengawasi medan perang. Kalau begitu, aku juga akan bergerak. Astaga, sosok Semoku mulai membesar lalu berubah menjadi patung Buddha, lalu ia datang menghantam dari langit langsung ke arah Kaido. Ini adalah buah iblis Semoku. Inilah buah manusia-manusia, model Buddha. Ambil ini. Semoku meneriakkan sebuah telapak tangan yang memberikan dampak yang mengerikan ke arah Kaido, dan bumi tiba-tiba mulai retak bahkan sebelum telapak tangannya menyentuh tanah. Para bajak laut binatang melihat Semoku turun dan sedikit kegilaan menguasai mereka saat mereka mulai berteriak. Sementara marinir bergerak maju bersama setelah Semoku bergerak. Akhirnya, perang resmi dimulai. Bab 159, bertarung lagi, Jack si kekeringan. Pangkalan G6 berubah sepenuhnya menjadi medan perang. Pertarungan yang paling menarik perhatian adalah antara Semoku dan Kaido, saat keduanya bertarung Aokiji ikut mendukung pihaknya. Dengan kekuatan yang diperlihatkan Kaido, siapapun yang melihatnya pertama kali akan sangat terkejut, perlu bagi Semoku dan Aokiji untuk bekerja sama agar mereka dapat menekan Kaido. Kedua bencana itu bertarung melawan Kizaru dan Akainu, pertarungannya cukup seimbang, hasilnya belum akan terlihat dalam waktu dekat. Namun, Akainu dan Kizaru tidak hanya bertarung melawan kedua bencana itu, mereka juga menyerang para bajak laut. Selain ketiga pertarungan tersebut, masih ada satu pertarungan lagi yang tidak kalah hebatnya dengan pertarungan ini. Itulah pertarungan antara Roja dan Jack. Sementara keduanya bertarung, es terus retak, banyak marinir yang tidak berani memasuki jarak pertarungan mereka. Sebelum mereka berpikir untuk membantu Roja, mereka harus menghentikan para bajak laut itu, dan mereka hanya dapat melakukan itu karena mereka hampir tidak memiliki kualifikasi untuk campur tangan dalam pertarungan semacam itu.
Jack bergegas ke arah Roja, dia tidak terluka, kulitnya sangat keras, tetapi dia juga tidak bisa mengenai Roja. Semua wakil Laksamana menyadari hal ini sehingga mereka tidak ikut campur. Dong, 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 sosok Roja terus berkedip sementara dia memegang hiru di tangannya yang diwarnai hitam. Serangan Petals tidak ada artinya melawan Jack, jadi satu-satunya cara adalah mengalahkannya dengan menggunakan permainan pedang murni dan Getsuga Tenso. Roja telah habis-habisan dan Jack tampak penuh darah dan luka. Meski semua luka itu hanya goresan di kulit, hal itu sangat mengejutkan bagi orang-orang yang mengenal Jack the Drought. Banyak bajak laut binatang menyaksikan kejadian ini dengan kagum. Tidak bisa dipercaya, Jack sama, benar-benar terluka. Bahkan Jack sama tidak bisa menghentikan serangannya. Jack yang tertekan itu wajar, dia tipe yang defensif, dia tidak sefleksibel Roja. Tapi kalau sampai terluka, itu sangat jarang. Sebelumnya, Getsuga Tenso milik Roja tidak mampu melukai Jack, namun kini setelah meningkatkan ilmu pedangnya, Getsuga Tenso mampu memotong Busosoku dan tubuh Jack. Mengaum, Jack meraung keras. Sabit kirinya menyingkirkan pedang Roja, sedangkan sabit kanannya mengarah ke Roja yang mencoba membelahnya menjadi dua. Tetapi es di bawah kaki Roja retak saat dia langsung menggunakan soru. Dia muncul lalu menggunakan soru lagi dan menyerang. Aduh, energi pedang mengenai punggung Jack, Jack langsung menggunakan Busosoku di punggungnya, tetapi dia masih tidak bisa sepenuhnya memblokir pukulan Roja dan noda darah muncul di punggungnya. Brengsek, Jack menggeram, kedua senjatanya bergerak dengan ganas ke arah Roja, Roja menangkisnya, tiba-tiba hidungnya meregang dan sambil diselimuti haki menyerang Roja dengan ganas. Roja mundur untuk menghindari serangan ini. Wah! Hidung besar itu menghantam tanah, tiba-tiba esnya hancur. Roja melihat ini dan bergegas lagi tanpa rasa takut. Dalam hal kegilaan dalam pertarungan, Roja tidak akan kalah dari Jack. Dong, 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 cahaya lain menyala dan tubuh Jack memiliki beberapa luka lagi. Tidak ada gunanya, seranganmu tidak bisa membunuhku. Meski darah mengucur dari tubuhnya, Jack tidak panik, tetapi matanya merah saat menatap Roja. Luka pertama yang diterimanya kini telah sembuh, dan luka-luka setelahnya pun telah berhenti berdarah. Sungguh kekuatan penyembuhan yang mengerikan. Dengan serangan sebanyak itu, wakil Laksamana Roja nyaris tak mampu menembus pertahanannya. Ini benar-benar salah satu dari 3 bencana bajak laut binatang buas, Jack si kekeringan. Beberapa marinir terkejut melihat apa yang terjadi, terutama beberapa wakil Laksamana yang menghirup udara dingin. Jika mereka berada di tempat Roja mereka tidak akan bisa menembus pertahanan Jack. Sekali lagi Jack bergegas menuju Roja. Jurus hebat yang kau gunakan terakhir kali, kenapa kau tidak menggunakannya lagi? Jack mengayunkan senjatanya dan ingin mencabik-cabik Roja. Jurus terakhir, pedang Kaisar Putih. Roja menatap Jack sambil menahan serangannya, wajahnya menampakkan seringai sedangkan matanya memancarkan cahaya yang tajam. Aduh, Roja menangkis serangan Jack lalu tiba-tiba menggunakan soru. Dia muncul puluhan meter jauhnya dan menempatkan hiru di depannya. Ini bukanlah tindakan yang biasa dia gunakan pada Senbon Sakura atau Senbon Sakura Kageyoshi. Mengembun. Dengan gumaman Roja, bila pedang hiru berubah menjadi merah, lalu berubah menjadi emas. Tidak ada api yang keluar darinya dan tidak ada panas yang keluar darinya. Apa ini? Tatapan Jack dingin, tatapannya meremehkan, bahkan saat Roja menggunakan jurus terakhirnya, dia yakin bisa menghentikannya. Jack terus berlari menuju Roja. Setelah bila pedang hiru berubah menjadi merah lalu emas, Roja berdiri di sana dengan tenang, ia tampak melepaskan momentum ke segala arah. Bab 160, Mengapa aku membutuhkan Kaisar Pedang Putih untuk membunuhmu? Jika Getsuga Tenso dapat digunakan bersama Senbon Sakura, maka api pun juga bisa. Api dapat digunakan dari dalam, tidak perlu padam. Melihat Jack berlari ke arahnya, Roja membungkuk sedikit, memasang salah satu postur kekuatan terbaiknya, dia memegang pedangnya dan melompat ke arah Jack. Hiru emas di tangannya langsung bergerak. Getsuga Tenso. Mungkin saya salah menerjemahkan sebelumnya, Getsuga Tenso yang dia gunakan berwarna biru putih bukan merah. Masih sama Getsuga Tenso, tapi bedanya warnanya bukan biru putih seperti biasanya, melainkan merah. Tak lagi seperti bulan, tetapi seperti matahari yang terik, begitu terangnya, sehingga siapapun yang melihatnya akan mengira matahari telah terbenam. Aduh, saat berikutnya, serangan itu bertabrakan dengan Jack. Beberapa cahaya kemasan mengenai Jack dan sisanya jatuh ke es yang jauh. Tiba-tiba es mulai mencair. Kesunyian, sabit-sabit itu adalah tangan Jack yang patah seolah-olah terbuat dari kayu busuk. Sementara itu, pada saat yang sama, seutas benang tajam muncul di leher Jack tetapi tidak ada darah karena sudah menguap akibat hantaman itu. Mengapa aku membutuhkan Kaisar Pedang Putih untuk membunuhmu? Alih-alih menoleh ke belakang, Roja membuat hiru kembali normal, sementara angin kembali membuat jubah Roja berkibar lembut. Terlihat jelas raut wajah Jack yang tidak percaya. Ia seperti ingin mengangkat tangannya ke leher Jack namun ia tetap gagal. Akhirnya, tubuhnya jatuh ke tanah, tanpa jejak darah. Pembelaan Jack tentu saja tirani, namun setelah penggabungan antara kremat Roja dan Getsuga Tenso, semua luka di tubuhnya membantu, karena Roja menggunakannya dengan serangan terakhirnya untuk menguapkan darah Jack. Bekas luka itulah yang menjatuhkan Jack. Dari luka-luka kulit itu, suhu menyerbu tubuhnya dan membakar darahnya. Meskipun Jack kuat, dia tidak setingkat Kaido. Dalam menghadapi serangan seperti itu, tidak mungkin dia bisa melawan. Hei, jangan bercanda, Jack sama, ini tidak mungkin. Jack sama cepat bangun, Anda adalah bencana yang tidak akan bisa dijatuhkan. Para bajak laut binatang melihat kejadian ini dengan ngeri, melihat Jack terjatuh dan tidak bergerak lagi, mereka tidak dapat menahan rasa takut yang menyerbu hati mereka.
Dan hampir pada saat Jack terjatuh, seluruh medan perang, termasuk kedua bencana lainnya, serta tiga laksamana, juga semoku dan berkata, hampir pada saat yang sama, mereka menoleh untuk melihat dengan keterkejutan memenuhi wajah mereka. Dia sebenarnya, Akainu dan Kisaru bertarung melawan dua bencana lainnya, meskipun mereka memiliki keunggulan, tetapi untuk mengalahkan mereka sepenuhnya, itu tidak akan mungkin dilakukan dalam waktu sesingkat itu. Dan Roja sudah menang. Serangan terakhir itu menyerang darah Jack dan membakarnya. Orang itu mengerikan. Dua disaster lainnya menatap Roja dengan ngeri. Arara, indah sekali. Aokiji yang mendukung Semoku dalam menekan Kaido tertawa. Bantuan apapun yang dapat menggunakan Kensbunsoku Haki sudah dapat mengetahui bahwa saat Jack terjatuh, dia benar-benar mati. Bajak Laut Beast, salah satu dari tiga bencana, Jack si kekeringan, mati. Sejak Roja mendapatkan sistem jiwa, semua kemampuan yang didapatnya dari sana dapat digabungkan bersama, kecuali konsumsi kekuatan spiritual yang besar, tidak ada batasnya. Dan jika Anda punya cukup Reiatsu maka Anda dapat menggabungkan kemampuan tersebut sesuka hati Anda. Sebelumnya, ia menggabungkan Getsuga Tenso dan menyatukannya dengan Senbon Sakura untuk mendapatkan Kaisar Pedang Putih. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. Setelah membunuh Jack, Roja melirik ke kejauhan di mana Kaido dan yang lainnya sedang bertarung. Dia tidak pergi ke sana sebagai gantinya dia melepaskan pedangnya lagi dan menggunakan Bankai. Di langit sekali lagi muncul kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya, dan serentak mereka menyerbu ke arah bajak laut binatang. Jika bukan karena Semoku dan Aokiji yang menahan Kaido sementara kedua laksamana lainnya menahan kedua bencana, maka marinir akan mendapat keuntungan. Namun dalam pertempuran tingkat rendah tersebut, walaupun Roja dan ketiga laksamana membantu dengan mengurangi jumlah mereka, marinir masih merasa sulit untuk melawan bajak laut beast. Para bajak laut binatang bukanlah kelompok kecil, bahkan bajak laut dengan jumlah paling sedikit pun mungkin seperti 1000 bajak laut dari kelompok bajak laut biasa. Sekalipun marinir mengumpulkan 40.000 marinir, itu masih jauh tertinggal dari 100.000 bajak laut, dan dari 40.000 itu, hanya 30.000 yang bisa disebut elit. Dan keadaan medan perang menjadi seimbang. Dalam pertarungan tingkat tinggi, marinir memegang kendali, sedangkan dalam pertarungan tingkat rendah, bajak laut memiliki keuntungan. Jadi, secara umum, Anda tidak bisa mengatakan pihak mana yang akan menang. Karena sekalipun Akainu dan Kisaru berhasil mengalahkan kedua bencana itu, saat itu juga marinir pasti sudah menerima korban yang cukup banyak, kalaupun menang yang jumlah korbannya hampir sama, itu tidak bisa disebut sebagai kemenangan. Dan sekarang, keseimbangan itu akan rusak. Dengan kekuatan bertarung Roja, hanya dialah yang dapat mematahkan keseimbangan itu. Jack datang untuk menekan Roja tetapi gagal, jadi sekarang Roja akan mendominasi medan perang. Lari, cepat. Para bajak laut binatang menatap kelopak bunga di langit dan ketakutan memenuhi mata mereka. Sebelum mereka melihat kelopak bunga itu dan apa yang bisa dilakukannya. Tetapi meskipun mereka mencoba melarikan diri, mereka tetap tidak akan mampu lolos dari kejaran kelopak bunga. Di bawah kendali Roja, Senbon Sakura bagaikan badai pedang. Beberapa orang kuat dari bajak laut binatang mencoba melawan Roja tetapi dia tetap dikalahkan dengan mudah. Apa yang dilakukan Roja sekarang adalah pembantaian total. Ghost Sword Roja tak terhentikan. Sang marinir tertindas yang asli memperoleh kemenangan melawan para bajak laut ketika Roja memulai pembantaiannya, pertempuran pun berbalik sepenuhnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.